Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadhani. Nomor induk mahasiswa 23104 18002. Kelas F1 Konversi, mata kuliah Anggaran Perusahaan, dengan dosen pengampu Ibu Rikola Dewi Rawa SEMM. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi UTS mata kuliah Anggaran Perusahaan. Yang pertama, jelaskan konsep dasar anggaran. Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Jenis-jenis anggaran ada dua, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Tujuan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Terakhir, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Adapun sifat-sifat anggaran, yang pertama demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, akuntabel. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara anggaran dan penganggaran. Untuk anggaran itu, anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, sedangkan penganggaran merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu kegiatan dan suatu uang yang bertujuan untuk memproyeksi operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan atau laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan manajemen anggaran. Manajemen anggaran atau budget manajemen adalah proses memperkirakan pendapatan atau harta yang dimiliki dengan pengeluaran untuk kebutuhan di masa depan. Ada sejumlah poin untuk memperkirakan hal tersebut, seperti pengalaman di masa lalu dan resiko di masa mendatang, serta data yang dimiliki. Selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional mencakup anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. Sedangkan anggaran keuangan, anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran keuangan mencakup anggaran investasi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan pengertian dan manfaat anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci mengenai penjualan produk perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas produk yang akan dijual, jumlah kuantitas, harga jual produk per unit, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang.
dan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Pertanyaan terakhir, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat anggaran penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan ada dua. Yang pertama, faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor internal tersebut, yang pertama, penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, kapasitas produksi yang dimiliki serta kemungkinan perluasannya, tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya, modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas lain yang menunjang perusahaan. Adapun faktor-faktor eksternal, yang pertama, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh, keadaan perekonomian nasional dan internasional, serta kemajuan teknologi barang-barang substitusi selera konsumen. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.